penjara seumur hidup atau pidana penjara. Ini yang D, penyimpangan kebijakan APBN 2024 dengan memperpanjang bantuan sosial tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, masuk kategori tindak pidana korupsi seperti dimaksud pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Paling lama 20 tahun. Keputusan Presiden Joko Widodo memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024 secara sepihak, mengubah APBN 2024 tanpa persetujuan DPR, tidak ditetapkan dengan undang-undang, dan perintah pemblokiran anggaran kementerian lembaga yang sudah disetujui DPR dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 merupakan bentuk nyata penyalahgunaan wewenang jabatan presiden dengan tujuan menguntungkan Gibran. Penyimpangan APBN 2024 tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai 50,15 triliun sesuai nilai anggaran kementerian lembaga yang diblokir untuk anggaran bantuan sosial tersebut. Terakhir, penyimpangan kebijakan APBN 2024 untuk kepentingan politik yang menguntungkan anak Presiden Gibran melanggar pasal 1 angka 5 dan pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pasal 1 angka 5 berbunyi, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa. Perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024 tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum. Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024 untuk dialihkan sebagai tambahan anggaran bantuan sosial secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyimpangan kebijakan APBN 2024. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial sejak Desember 2023 sampai Februari 2024 secara melawan hukum, khususnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, terbukti menguntungkan Gibran. Hal ini tercermin dari pernyataan Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto yang secara terang-terangan mengajak masyarakat memilih paslon Prabowo Gibran. Menterinya siapa Pak waktu itu? Apa jawab aja? Ria Mizat. Menterinya Pak Ria Mizat. Ya. Untuk Pak, hal ini juga Pak ya. Beliaulah yang rapat di ratas. Beliau yang memerintahkan kami semua ini untuk segera melaksanakan perintah Presiden. ini perintah Presiden Pak, mau harapannya Pak Jokowi untuk menjelaskan Pak turun Ya pastilah semuanya harus terlibat dong. Jangan hanya saya gitu. Putusannya hari Senin tanggal 1. Putusannya hari Senin tanggal 1. Tanggal berapa sih? Tanggal 1, jam 1. Jam 1. Tapi sekali lagi kami menekankan kepada hakim, kan sudah banyak putusan pengadilan yang menyatakan kalau ada kerugian negara, hitung-hitungannya mana? Hitung-hitungannya mana? Belum lagi audit resminya. Ini hitung-hitungannya pun nggak ada. Jaksa mengatakan buktinya diekspos. Ada memang berita acara ekspos, tapi hitung-hitungannya nggak ada. Masih ditulis akan dihitung. Jadi sudah ditetapkan tersangka, belum tahu hitung-hitungannya ada. Kalau hitung-hitungannya lagi dihitung, kan bisa nol, bisa tidak ada, bisa ada gitu kan? Namanya juga mau menghitung, bisa nol, bisa tidak ada. Judul, Gegerkan Negeri, Hotman Paris bersama Jaksa Agung tekan dan paksa Jokowi diadili atas kasus korupsi raksasa. Pembukaan, momen sejarah yang ditunggu bangsa. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan Berita Tegas bersama saya Rian Mahendra. Sekalian, apa yang akan kita bahas selama 15 menit ke depan ini adalah kabar yang paling dahsyat, dan menjadi jawaban dari doa jutaan rakyat Indonesia. Hari ini, catatan sejarah hukum di negara kita ditulis ulang. Dua kekuatan besar penegak hukum, yang ini pengacara nomor 1 Indonesia, Hotman Paris Hutapea, dan pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, secara resmi bersatu padu, bergandengan tangan menegakkan kebenaran. Mereka mengeluarkan pernyataan keras dan langkah hukum tak terelakkan, menuntut, mengejar, dan memaksa agar Joko Widodo segera diadili, disidangkan, dan bertanggung jawab di pengadilan atas dugaan korupsi raksasa yang merugikan negara lebih dari 750 triliun rupiah. Ya, Anda tidak salah dengar.
angka kerugian negara itu sangat fantastis. Dan yang paling membuat berita ini istimewa, Hotman Paris dan Jaksa Agung sama-sama berjanji, kasus ini tidak akan berhenti di tengah jalan, tidak akan ditutup-tutupi, dan tidak ada kompromi sedikit pun. Kenapa mereka berani mengambil langkah sebesar ini? Bukti apa saja yang mereka pegang sampai begitu yakin? Bagaimana reaksi rakyat dan dampaknya bagi masa depan Indonesia? Mari kita bedah semuanya secara lengkap dan mendalam sampai tuntas. Jam 2:30, jam 5:40, pernyataan tegas, Jokowi bukan dewa, dia wajib diperiksa. Kita masuk ke inti berita. Tadi pagi di Gedung Kejaksaan Agung digelar konferensi pers gabungan yang sangat bersejarah. Di hadapan puluhan wartawan dari seluruh Indonesia dan luar negeri, Hotman Paris berdiri tegak, memegang tebal berkas dokumen berwarna merah, dan berbicara dengan nada berapi-api. Saudara-saudara sekalian, selama 10 tahun ini, rakyat bertanya-tanya, kemana perginya uang negara? Mengapa kita berhutang terus-menerus tapi rakyat makin susah? Hari ini saya jawab, semuanya ada jejaknya. Dokumen yang saya pegang ini lengkap. Ada aliran dana, ada perjanjian, ada bukti transfer. Ini semua mengarah ke satu titik. Jokowi Dodo adalah pihak paling bertanggung jawab. Saya katakan dengan lantang, di mata hukum, mantan presiden sama saja dengan rakyat biasa. Dia bukan dewa, dia bukan raja. Kalau dia salah, kalau dia korupsi, dia wajib diadili. Saya bersama tim hukum saya sudah serahkan semua bukti ini ke Jaksa Agung. Dan beliau sudah sepakat proses ini jalan. Tak kalah tegas, Jaksa Agung langsung menimpali dan menguatkan. Kejaksaan Agung menerima berkas ini. Kami sudah teliti, kami sudah verifikasi, isinya nyata, akurat, dan sangat cukup untuk naik ke meja sidang. Kami tidak takut siapapun, tidak peduli jabatan apa yang pernah Anda pegang. Tugas kami satu, menegakkan hukum. Mulai hari ini, surat panggilan akan diterbitkan. Jika dipanggil tidak datang, kami akan jemput paksa. Kami pastikan kasus korupsi raksasa ini akan diproses sampai Jokowi duduk di kursi terdakwa. Suara tepuk tangan langsung bergema di ruangan itu. Ini adalah sinyal paling kuat bahwa zaman kebal hukum sudah benar-benar habis. Jam 5:40, jam 9:30, 5. Bukti berat, senjata mematikan yang dimiliki. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting yang ingin diketahui seluruh rakyat. Kembali lagi bersama saya di channel ini, teman-teman. Jadi teman-teman, di sini mari kita lihat bagaimana perkembangan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini disampaikan bahwasanya sudah jatuh temponya Wapres kosong dilengsarkan. Bapaknya diadili, bongkar semua kejahatan. Nah, di sini teman-teman, para netizen sudah mulai muak dengan kasus-kasus dari Jokowi ataupun Gibran, di mana kasus ini ataupun ijazah palsu ini dari lama telah tersebar, namun sampai sekarang masih belum kita lihat apakah itu ijazah benar-benar asli ataupun benar-benar palsu. Nah, di sini teman-teman dilanjutkan di sini. Sudah pasti dalangnya Jokowi yang rubah-rubah tangkap Jokowi dan usut harta keluarganya Jokowi. Jadi di sini diteruskan, bangka itu walaupun ditutup-tutupi akhirnya akan terbongkar juga. Memang benar teman-teman, biarpun ya bangkai itu walaupun ditutup-tutupi dari sekarang, nanti itu pada akhirnya juga akan terbongkar juga. Jadi bangkainya itu ijazah Jokowi yang menutupi KPU. Nah, di sini didepalkan saja KPU-nya biar menjadi aman. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, ya di sini para netizen memberikan support ataupun penyemangat kepada Pak Hotman. Jadi silakan bantulah rakyat tegakkan kebenaran dan keadilan ataupun kejujuran supaya negara kita ini menjadi lebih maju ya tanpa adanya masalah-masalah seperti ini. Karena ketika terjadinya masalah-masalah seperti ini dalam negara, maka akan bisa menjadi halangan ataupun terhambatnya suatu negara itu akan lebih maju. Karena ini juga masalah, bukan hal ataupun masalah yang kecil, ini adalah masalah besar karena tentang ijazah ya. Jadi di sini teman-teman disampaikan buat Hotman Paris. Jadi bantu Kozinudin bongkar polemik ijazah Gibran. Jadi selanjutnya di sini 280 juta ya orang rakyat Indonesia ya BB ataupun bisa tertutup dan bisa dibohongi oleh satu keluarga Jokowi. Artinya di sini teman-teman, di mana ataupun sebanyaknya warga negara Republik Indonesia
bisa dibohongin oleh satu orang, oleh si Jokowi ini. Jadi selanjutnya teman-teman, mantap Pak Hotman, lanjut ada kejanggalan di KPU dan keputusan satu objek, silakan bongkar habis Pak Hotman Paris dan publikasikan, nanti kami siap akan mendukungmu. Nah, seterusnya teman-teman, di sini ijazahnya harus diketahui oleh publik, tidak boleh ditutup-tutupi. Ya, memang benar teman-teman, ini soal ijazah sebenarnya. Ini apalagi yang ijazah, masalah ijazah ini adalah bukan masyarakat biasa, namun mantan presiden negara Republik Indonesia. Jadi sewajarnya ya, ketika kita sebagai masyarakat menanyakan suatu hal ataupun ijazahnya tersebut, karena memang dia itu adalah mantan presiden negara kita. Jadi sewajarnya kita menanyakan ijazahnya itu apakah memang benar ada ataupun ijazahnya itu benar-benar asli. Jadi di sini ya tidak boleh ditutup-tutupi ya, dipublikkan saja ya. Karena ijazah ini memang adalah surat-surat yang paling penting, bukan surat biasa. Jadi uji konsekuensi, yaitu akal-akalan untuk menutupi kebohongan. Nah, di sini teman-teman, dibuat saja sekalian undang-undang perlindungan koruptor biar bebas dan puas dan merampok hak-hak dari rakyat. Nah, selanjutnya diteruskan di sini teman-teman, 2 periode Jokowi, KPU, Bawaslu, Polisi, DPR, MK, KPK, Menteri Keuangan, tiada audit atas pengelolaan hutang ribuan triliun, apalagi dalam mempertanyakannya. Jadi teman-teman, di sini disampaikan di sini peraturan KPU harus disertai dasar hukumnya ya, dan membatalkannya juga harus disertakan dasar hukumannya. Jadi jika tidak, maka KPU akan melanggar yang namanya undang-undang ataupun norma-norma yang berlaku. Jadi teman-teman, ini seandainya ngaku lulusan SLTA atau orang tidak akan percaya melihat dari cara bicaranya, cara berpikirnya cepat enggak ya. Nah, begitu juga Pak, sudah saatnya sampaian, pilih-pilih mana yang benar-benar yang perlu dibantu ya. Salam hormat, semoga selalu sehat untuk kebenaran. Jadi teman-teman, di sini makanya ya, Hotman itu kemarin Hotman mati-matian membela Gibran. Nah, sekarang ini Hotman baru sadar karena selama ini yang dibelanya orang yang salah dan yang baik ataupun diabaikan. Nah, di sini teman-teman diteruskan di sini ya. Pak Hotman silakan bantu kumpul orang-orang baik dan jujur ya. Karena waktunya hancurkan kebohongan dan kejujuran. Jangan sampai negeri ini dikuasai orang bohong dan jahat, nanti gak ada lagi Indonesia ini. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini disampaikan bahwasanya kita sebagai rakyat harus pilih calon pimpinan negeri ya. Harus bisa kuliti pendidikan ya. Calon tidak boleh menolaknya, rakyat menurut seterbuka-bukanya. Semoga kaum bansos menyadarinya. Nah, di sini teman-teman diteruskan di sini banyak yang mengusulkan KPU bubar. Menurut saya usut tuntas dulu KPU baru dibubarkan saja. Nah, teman-teman, selanjutnya disampaikan di sini ya. Ayo Pak Hotman, bongkar kejahatan mereka yang bisa mempermainkan aturan dan menyembunyikan kejahatan ya. Jangan biarkan mereka menjajah uang negara yang membuat rakyat menjadi sengsara menderita. Nah, jadi teman-teman ya, di sini disampaikan bahwa pantang menyerah, pantang mundur ya Pak Hotman, kita dukung, dan kalau perlu segera usulkan KPU diganti dari tingkat daerah sampai tingkat pusat
ya, semua pejabat Termo Mulyono baru nanti negara kita akan tidak menggunung utangnya lagi. Jadi di sini disampaikan bahwasanya pemilu 2024 sungguh memilukan dan memalukan ya. Di mana hukum dan aturan-aturan jadi mainan orang-orang yang punya kekuasaan. Pemilu bikin hati pilu, Bang. Yang berkompeten jadi diam sebelum bangsa ini hancur dalam lebih mengerikan lagi. Nah, di sini teman-teman diteruskan, ini saatnya Bang Hotman harus berdiri bersama setiap orang atau anak bangsa yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta demokrasi di Indonesia. Jadi sangat bahaya manusia pinter tapi kepinterannya digunakan untuk kejahatan ya. Jadi sudah jelas-jelas pecat KPU beserta stafnya itu sudah jelas arah dan tujuannya kemana ya. Buat persiapan 2029 pasti termulnya akan biangnya. Jadi ganti semua anggota KPU, ada sesuatu yang patut diduga dalam melindungi ijazah Jokowi dan ijazah Gibran juga. Nah, selanjutnya di sini teman-teman disampaikan bahwa benar kata Rocky Gerung ya, siapapun pejabat publik yang merugikan rakyat dinepalkan saja ya. Terus Hotman ya, pengungkap terus kebenaran, rakyat akan selalu mendukung dan menyupport oleh Hotman Paris. Jadi baru diributkan sekarang ada kejanggalan ya, di saat pemilu pada diam aja meski pada tahu bahwa masyarakat juga ada tahu kenapa. Jadi mantan KPU ini dipecat sudah memenangkan Gibran, banyak kejanggalan. Nah, di sini dengan judul yang begitu jelas, Hotman harus turun tangan untuk bisa menyelesaikan masalah ijazah Jokowi dan Gibran sekarang. Jadi lebih baik, lebih-lebih telah terbit aturan baru dari KPU walau sudah dibatalkan. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya.